Sawadika. Halo para penghalu, balik lagi sama Ima. Di video kali ini, Ima mau bahas pasangan yang lagi trending banget. Siapa lagi kalau bukan Om Nanon. Kalau kalian ingat, Ima pernah bikin video tentang mereka juga, cuman gak terlalu fokus karena Ima melibatkan Cimon sama Plem. Tapi di video kali ini Ima mau fokus sama mereka karena Ima lagi bucin banget sama Om sama Nanon. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu deh. Kita bahas Nanon dulu ya. Jadi, Ima tuh udah suka banget sama Nanon itu dari dia masih main di My Little Boy. Nah, terus Ima mulai searching-searching nih kira-kira dia main film apa lagi atau main series apa lagi gitu. Sampai akhirnya Ima tontonin semua seriesnya Nanon. Filmnya juga ada walaupun dia bukan jadi pemeran utama, tapi yang penting lihat Nanon. Sekedar info, jadi Nanon itu adalah cowok kelahiran 18 Desember tahun 2000. Nah, dia ini tergabung dalam Squad 2000L. Nanon pertama kali terlihat di beberapa iklan saat dia masih kecil. Tapi mulai terkenal atau mulai main di series itu pertama kali di Hormones di tahun 2013. Nah, saat itu Nanon tuh cuma jadi pemeran pendukung, yaitu jadi adeknya dari karakter Oil di Hormones 2. Nah, setelah itu Nanon itu hampir jadi pemeran utama di semua seriesnya dia kecuali yang Dawn. Dawn itu dia jadi adeknya Myeonam yang diperankan oleh Lee Jae-mail, tapi karakternya di sini cukup menonjol karena dia banyak ceritanya gitu. Jadi nggak cuman karakter pendukung yang nggak punya cerita. Nah, sebenarnya yang mau difokusin itu adalah Ima mau nge-recap perubahan Nanon dari semua seriesnya dia sampai akhirnya sekarang ada di series Bad Buddy yang jadi trending nomor 1 WIT TV di beberapa pekan kemarin. Nah, Ima mau ajakin kalian buat ngehalu bareng-bareng. Jadi menurut Ima, dari yang Ima lihat dari selama entah saat syuting, terus ada talk show atau fan meeting apa segala macem, Ima tuh ngeliat Nanon tuh kayak bahagia banget ada di sampingnya Om. Hal ini tuh terlihat jelas dari intensitas Nanon ketawa. Hampir di semua fan meet-nya Nanon itu ketawa dan ya oke, mungkin fan service, tapi ketawanya Nanon itu tulus banget, apalagi kalau udah berhubungan sama Pawat. Oke, untuk perannya sendiri nih kita bandingin deh sama seri-seri sebelumnya. Kita ambil contoh mungkin The Gifted dan Blacklist. Walaupun memang di sini Nanon dituntut untuk menjadi seorang pemimpin dengan karakter yang tegas, bahkan kita lihat jangankan ketawa gitu, senyum aja jarang. Nah, di Bad Buddy ini 180 derajatnya itu berubah. Nanon itu jadi karakter yang sering banget ketawa, senyum, terus kayak blushing, kayak gitu. Oke, mungkin kita lihat ambil contoh lain. Contohnya kalau Nanon lagi di School Ranger. Ya, emang sih Nanon itu ketawa, senyum gitu, happy, tapi entah kenapa ketawanya itu beda sama Nanon yang sekarang yang ada di Bad Buddy atau yang lagi fan meeting tentang Bad Buddy. Seperti yang aku tadi bilang, pokoknya yang berhubungan sama Pawat, Nanon itu kayak bahagia banget. Dan satu lagi, kalian sadar gak sih kalau makin hari Nanon itu makin cantik? Dulu aku tuh ngeliat dia tuh sosok yang ganteng, keren gitu. Ya walaupun tetap imut sih dengan mesum pipitnya dia, tapi entah kenapa semakin kesini itu malah semakin cantik dan semakin mungil. Seperti yang kita tahu, Nanon itu tinggi badannya itu 180 lebih, dan dia tuh kalau nggak salah cuma beda 2-3 cm doang dari Pawat. Tapi entah kenapa kok kayak sekarang tuh makin merosot gitu, Nanonnya jadi makin mungil, apalagi kalau udah di samping Pawat. Nah,
sebelumnya itu kan gue itu nge-ship banget Nanon sama Cimon. Jadi gue ini salah satu penumpangnya Meteor. Nah dulu gue merasa karena Nanon itu lebih besar, lebih karismatik, lebih garang gitu, makanya dia yang jadi semenya Cimon. Tapi kalau sekarang dilihat-lihat, kayak justru Cimon yang lebih cocok jadi semenya Nanon. Tapi ngomong-ngomong soal Seme dan Uke, gue appreciate banget Bad Buddy karena dia tuh membongkar stereotype bahwa dalam pasangan itu harus ada top dan bottom. Nah mereka itu membongkar itu gitu dengan beberapa percakapan yang ada di sana. Tapi kalau kalian mau tahu lebih jelas, kalian tonton aja seriesnya. Nah beberapa hari kemarin itu ada event, kalau nggak salah itu event apa gitu, lupa. Pokoknya dia tuh yang pakai baju merah gitu, si omnya itu pakai baju merah. Nah di situ ada Nanon sama Noni. Kok gue ngerasa kayak mereka tuh jiwanya ketuker. Noni semakin hari semakin ganteng, sedangkan Nanon semakin hari makin cantik. Oke, kita skip masalah Nanon. Sekarang kita beralih ke Om. Om juga kelahiran tahun 2000 dan dia tergabung juga di 2000L. Oke. Nah, gue sendiri mulai kenal sama Om, mulai tahu Om itu dari serial Make It Right di tahun 2000 berapa ya, lupa pokoknya. Yang tahu komen aja di bawah. Nah di sini tuh Om itu berperan sebagai Frame dan dia tuh berpasangan dengan Tei, atau di situ karakternya itu Book. Nah awal di Make It Right 1 sih masih biasa aja, tapi di Make It Right 2 gue ngerasa banget kalau Om itu boyfriend material banget gitu. Dia tuh sweet parah. Dan gue nemuin sosok itu lagi di Bad Buddy sekarang, tapi jauh lebih tulus dibandingkan yang sebelumnya. Oke, seperti yang kita tahu, Pawat itu selalu berperan sebagai seorang cowok yang gagah, dan dia tuh flirtingnya itu jago banget, sampai semua pasangannya itu kelepek-kelepek lah, kecuali yang di film Diu. Yang di film Diu itu dia berperan sebagai Uke, tapi sisanya dia Seme sejati. Bahkan Pisingto aja takluk gitu sama si Om. Emang sih di semua karakternya itu dia selalu terlihat bahagia, tapi entah kenapa yang ini di Bad Buddy ini, ya seperti yang aku tadi bilang buat Nanon, intensitasnya dia ketawa itu jauh lebih banyak dan terasa lebih nyaman saat sama Nanon gitu. Sebelumnya aku ngelihat itu sama Tei, tapi setelah Tei itu nggak ngelihat lagi, nggak ngerasain lagi perasaan gue ngelihat Nanon gue ngelihat Om saat ini. Atau kita coba bandingin lagi deh, si Om itu ada di He Comes to Me bareng Pisingto, atau Shipper bareng First. Nah kalau kalian ngelihat dia di dua series itu dan ngelihat Bad Buddy, kalian akan ngerti apa yang aku omongin gitu. Jadi rasa nyamannya atau rasa tulusnya lebih jauh ada di Bad Buddy ini. Nah jadi aku tuh ngerasa kalau misalnya saat di Shipper atau di His Come to Me itu dia berakting sejalan dengan skrip, tapi kalau sekarang lebih sejalan dengan hati. Namanya juga ngehalu kan ya. Nah aku masih nggak ngerti nih sama sutradaranya film Diu, kok bisa sih Pawat dijadiin Uke, secara Pawat itu Seme sejati, dengan karismanya dia, dengan skill ngerayunya dia gitu. Tapi lucu sih, mungkin karena karakter pasangannya dia di Diu itu lebih maskulin mungkin. Oke, bahas Nanon udah, bahas Pawat udah. Sekarang ya kita bahas Om Nanon.
sorry ya, kadang bilang Pawat, kadang bilang Om, entah kenapa lebih enak aja bilang Pawat gitu. Oke, sekadar informasi, mungkin kalau yang kalian udah nonton video aku sebelumnya yang ngebahas tentang Om Nanon Cimon Plum, itu aku bilang kalau aku ini penumpangnya Midir, aku penumpangnya ship Namon. Tapi aku nggak se ekstrim sampai block atau sampai unfollow mereka, karena akhirnya Nanon sama Om, dan terbukti setelah aku nonton seriesnya, I'm in love with them gitu. Ya bukan berarti aku udahan jadi kapalnya Namon, enggak. Aku tetap kapalnya Namon sejati, tapi lagi oleng aja ke kapal sebelah. Bahkan aku merasa kalau misalnya vibes-nya tuh beda antara vibes Nanon sama Cimon sama vibes-nya Nanon sama Om. Kalau Nanon sama Cimon itu lebih ke friendship, tapi kalau misalnya Nanon sama Om itu lebih ke lover gitu. Nah, hal ini tuh keliat banget dari aku ngikutin perjalanan mereka itu udah dari My Little Boy, itu jauh banget ya sampai sekarang. Tapi belum sekalipun aku ngeliat Nanon itu cium pipinya Cimon. Ya kalau peluk, dia si Nanon udah melukin semua orang. Walaupun waktu itu sempet baper gara-gara Nanon melukin Cimon terus gitu, terus kayak memperlakukan Cimon dengan istimewa. Tapi setelah sekarang aku ngeliat dia sama Om, rasanya beda banget. Apalagi dia dengan terang-terangan mencium pipi Om, itu kayak sering banget gitu. Agak kurang kurang masuk sih kalau misalnya temenan cowok sama cowok kayak gitu. Mungkin kalau kita cewek-cewek sih agak agak biasa aja gitu. Nah, yang jadi aneh yaitu dia nggak pernah loh cium pipinya Cimon, belum pernah aku lihat. Tapi kalau kalian udah pernah lihat, kasih linknya ya, aku pengen tahu, atau kasih videonya boleh. Tapi kalau sama Om sering banget, nggak cuman saat di series atau saat saat fan service atau emang lagi fan meeting, tapi off cam kayak sering terlihat sama orang kayak gitu. Dan entah kenapa aku ngelihat kalau Nanon itu beneran jatuh cinta sama Pawat. Ya sebaliknya juga sama, Pawat juga kerasa jatuh cinta banget sama Nanon, tapi lebih kerasanya itu Nanonnya. Dan setelah aku telisik dan analisis, ternyata kejadian cium-mencium pipi itu sudah terjadi saat eranya Blacklist, dimana era itu kabar Om Nanon itu masih sangat tipis banget, nggak banyak orang yang nge-ship mereka. Hanya emang udah ada kabar kalau mereka itu kayaknya bakal disatukan di series, tapi itu masih kemungkinan kecil. Nah, mungkin kalau kalian udah pernah nonton podcast, salah satu podcast yang ngundang Om sama Nanon, itu di situ ada kata-kata yang membuat kita berpikir apa yang kita halukan selama ini kalau mereka ternyata benar-benar jatuh cinta, itu terjawab gitu. Karena di podcast ini Nanon bilang kalau misalnya cuman Om yang bisa nenangin dia dengan cara yang lebih baik gitu. Atau gimana ya, mungkin kalian tonton aja nih videonya, karena takutnya salah persepsi. Nah, selain itu juga Om juga bilang kalau misalnya dia tuh sempat kepikiran apakah dia ternyata jatuh cinta sama Nanon beneran atau enggak, sampai akhirnya dia tuh nanya ke teman-temannya gitu, dan teman-temannya bilang kayaknya lo emang beneran jatuh cinta. Dan akhirnya dia mencoba membuktikannya sendiri, dan dia mengakui kalau misalnya dia tuh juga beneran jatuh cinta. Sekali lagi gue kasih klipnya, kalian tonton sendiri, kalian saring sendiri ya, karena takut aku salah mentafsirkan apa yang dia bilang gitu. Karena ada beberapa fans dari Thailand sendiri, dia bilang kalau belum tentu apa yang di subtitlekan itu benar gitu. Tapi kalau kalian tahu emang benar itu subtitlenya atau enggak, please kasih tahu, karena ya aku nggak mau nyebar hoax, dan aku juga nggak mau dapet hoax.
Tapi saat ngedenger podcast ini, jujur emang kayak langsung really gitu, they really love each other, like lover, not a friend. Kayak Nanon Cimon, walaupun di situ Nanon bilang dia rela mati gitu demi Cimon dan Cimon dan Om, tapi cara Om bilang sampai nangis itu loh yang bikin kayak nyes gitu. Ya namanya kan juga ngehalu ya kita mah ya. Oke. Dan selain itu juga kalau misalnya diperhatiin di setiap acara fan meeting atau interview atau iklan, skinshipnya mereka tuh sering banget, apalagi Om itu sering banget megang-megang Nanon. Ya kadang sebaliknya sih, cuman lebih sering Om aja gitu. Terus kayak nggak udah saling nyaman aja gitu dipegang sama satu sama lain. Nah tadi kan udah skinship nih, selain skinship tentunya ini nih, eye contactnya mereka itu dapat banget, chemistry-nya mereka tuh dapat banget, pandangannya mereka itu pandangan orang yang jatuh cinta. Ya gimana kita nggak ngehalu kalau mereka benar-benar suka satu sama lain. Apalagi kalau kalian udah nonton Safe House yang season 2 kemarin, yang pas hari ke berapa sih si Om itu datang. Nah di situ banyak banget momen, dari momen jealous, momen saling menghibur gitu, atau agak berantem, peluk-pelukan, itu tuh banyak banget momennya. Dan di situ aku sadar sesuatu, kalau mereka tuh punya sesuatu, mereka tuh menyembunyikan sesuatu gitu. Gimana menurut kalian? Dari cara pandang pun, cara pandangnya Nanon ke Cimon dan cara pandangnya Nanon ke Om itu beda. Cara pandangnya Nanon ke Cimon itu ya pandangan sahabat. Kalau misalnya di era dewasanya itu kayak pandangannya Pitei sama Piof, itu kayak Nanon Cimon. Tapi kalau misalnya pandangan Nanon ke Om itu kayak pandangannya Tei ke Niu. Kalau mau tahu lebih lanjut pembahasan Tei Niu, lihat di video aku sebelumnya aja. Bahkan ya di seriesnya Bad Buddy ini, entah kenapa aku ngerasa kalau itu tuh bukan Pat sama Pran, tapi pure Nanon sama Om. Karena Piof sering bilang kalau mereka itu lebih banyak improvise daripada ngikutin skrip gitu. Jadi kayak skripnya tuh sebenarnya lempeng-lempeng aja, tapi mereka yang belok-belokin jadi sweet moment. Ya bagus sih, tapi justru jadi overthinking. Seperti di salah satu recapnya Piof sama teman-temannya, kalau kalian nonton recapnya itu recap episode 3. Nah di situ scene yang kalau nggak salah itu pas si Pran itu lagi mencoba mengimajinasikan, menggambar shelter bus yang mereka rusak dan harus mereka bangun kembali. Terus tiba-tiba si Pat datang. Nah pokoknya habis kejar-kejaran pas bagian mereka menjatuhkan diri ke tanah dan yang inilah ya pokoknya. Nah di situ Piof bilang kalau dia tuh minta Pawat buat mandang Nanon biasa aja, karena di scene itu mereka belum jatuh cinta satu sama lain. Dan Pawat bilang kalau dia tuh 100% ngerti apa yang Piof mau dan ya yang harus dia lakukan, tapi dia nggak bisa karena dia udah jatuh cinta sama Nanon. Nah mungkin cukup sekian video tentang Nanon sama Om. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa diulik dari mereka, cuman lagi bucin jadi nggak tahu harus bahas apa. Mungkin nanti saat udah bucinnya mulai hilang bisa lebih fokus buat ngebahas hal-hal yang lebih menarik. Kalau kalian punya ide lain atau punya info tentang Om Nanon juga, komen aja di bawah ya. Aku mau tahu banget, kita diskusi bareng-bareng pokoknya. Karena emang susah banget cari teman yang bisa diajak diskusi tentang masalah beginian gitu. Oh ya, jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian juga yang shippernya Om sama Nanon atau Ronan.
atau mungkin memang pecinta BL Thailand, share aja, siapa tahu nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Terus kalau kalian mau request video tentang apa, tolong kasih tahu di bawah, nanti aku coba buatin. Kalau bisa aku coba buatin. Terus juga jangan lupa di like, komen apapun itu, dan subscribe channelnya jangan lupa. Lalu nyalain lonceng notifikasinya biar kalau aku update kalian tahu, karena aku update-nya jarang-jarang ya. Jadi see you next time, nggak tahu kapan, cuma next time aja. Oke, bye bye, sawadika.